Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspira Frame. Udah 2 episode nih kita ngobrolnya. Kemarin udah seru banget soal perjalanan di Taiwan, sekolah gitu ya. Terus ilmunya itu dibawa pulang tuh. Nah sekarang saatnya kita tanya soal Kak Sarah tentang perusahaan apa sih yang mau dirintis gitu kan. Nah ternyata perusahaannya itu keren banget teman-teman. Karena apa? Di masa sekarang ini yang ternyata literasi itu sangat rendah ya peminatnya. Ini ternyata Kak Sarah sedang menggeluti itu gitu kan. Dengan mendirikan penerbit atau terbit, apa ya namanya ya? Penerbit ya? Namanya Insan. Iya, Insan Book ya? Insan apa namanya? Insan aja? Insan Book, ada Insan Media. Serius? Ada Insan Book, ada Insan Media. Jadi di mana literasi itu udah rendah ya di Indonesia itu, daya bacanya udah rendah, gitu kan ya. Ternyata Kak Sarah itu sedang merintis penerbit buku, tapi bukunya unik-unik, gitu kan ya. Nah, uniknya kayak apa sih? Nah, kita korek langsung ya ini dari Kak Sarah. Oke, Kak Sarah, Insan. Tapi Insan ini Inshan gitu atau INSH. Gimana bacanya gimana? Insan sih, Insan biasa. Oh, Insan biasa. Insan biasa. Bukan yang kayak Arab. Oh, itu enggak. Oh, kita kira plot gitu. Insan. Itu apa artinya Insan? Jadi itu sebenarnya singkatan dari para founderian. Oh iya. Jadi Foundernya siapa foundernya? Insan ya. Itu dari inspirasi. Sannya tuh Sarah, Atta, Hana. Oh ada 3 orang, ada Mbak Sarah, Mbak Atta sama Mbak Hana. Oke, itu berarti kayak apa namanya akronim. Inspirasi Sarah, Atta sama Hana. Oke, terus kira-kira Insan itu sebenarnya PO atau memang udah ready bukunya atau gimana? Sistemnya? Kebanyakan sih kita sistemnya PO, Mbak. Cuma kalau beberapa tuh ada juga yang ready. Jadi misalnya mau cari yang ready bisa cari di Shopee gitu. Oke, bisa ada ya toko oranye ada. Jadi Insan Official Store cari aja. Terus kronologisnya, kok bisa tiba-tiba itu kemarin kan pulang dari Taiwan tuh ya kan? Terus habis pulang dari Taiwan di rumah kerja dulu. Ada kerja dulu ya? Kerja dulu terus ke Taiwan terus pulang lagi kerja lagi. Atau langsung bikinin ya? Jadi S1 ngurus setahun kan buat persiapannya beasiswa segala macam, berangkat ke Taiwan tuh 2 tahun di Taiwan, habis itu pulang itu nganggur sekitar beberapa bulan, habis itu keterima kerja. Nah habis keterima kerja karena kerjanya online remote dari rumah, terus habis itu nikah, jadi aku masih bawa kerjaanku itu waktu merantau ke Jawa Timur. Oh jadi suaminya kerja di Jawa Timur ya waktu itu ya? Suami kan ke Jawa Timur. Dan situ aku masih kerja karena kerjaannya remote. Nah waktu itu mulailah ada pandemi. Nah ketika pandemi ini kerjaanku yang tadinya sangat nyaman karena kerjaku jam 5 pagi sampai jam 2 siang. Kan kalau pagi itu aku bisa kayak set gitu aja kerjainnya. Jadi kayak walaupun jam 5 itu udah mulai kerja tapi gak kerasa gitu. Oke. Jadi kayak sangat menikmati. Tapi tiba-tiba ketika COVID kita di rolling gitu. Oh gitu. Jadi dari dulu waktu masuk di kantornya itu aku harusnya shift pagi terus, tiba-tiba diganti jadi seminggu shift pagi, seminggu shift malam kayak gitu. Nah ketika shift malam ini aku ngerasa nggak nyaman karena waktu sholat itu kan ada maghrib sama isya ya, ketika shift malam. Nah itu tuh aku harus ngelaporin perusahaan dan itu hektik banget. Jadi aku apalagi malam kan jadi istirahat gitu ya. Jadi aku kayak buat keluarga. Sholat udah dicariin. Nah ketika itu yang aku handle tuh problematik banget. Oh gitu. Jadi banyak bikin capek ya. Jadi kayak apa kayak nggak kuat ya, kok mau resign boleh nggak nih gitu kan, tanya suami, terus katanya ya nggak apa-apa. Tapi kalau founder-foundernya itu berarti teman di mana? Teman di Taiwan atau teman di UGM atau di mana? Teman di UGM. Jadi teman-teman lama berarti ya. Di kelasku, malah di kelas. Terus emang seneng gambar dulu atau gimana? Kalian menyatukan kalian itu ketemunya di mana gitu? Ketemunya di online juga. Jadi serius? Iya, jadi kan ada Sarah, Atta, Hana. Kalau Atta ini aku satu lab, cuman beda angkatan. Dia 2 tahun di bawahku. Jadi aku ketemunya juga waktu lab. Waktu itu aku udah mau lulus, Attanya baru masuk. Jadi kayak, oh tahu nih, ini namanya Atta kayak gitu. Nah kalau sama si Hana ini, aku kayak cuma ingat-ingat namanya. Nggak tahu ketemunya kok bisa klop gitu loh. Ayo buat ini gitu tuh gara-gara apa? Gara-gara forum apa gitu? Masa enggak ada.
Serius? Gimana caranya awal? Jadi kan awalnya tuh dulu aku jualan buku ya. Jadi aku jadi reseller gitu, buku-buku online kayak gitu. Aku jualan lewat WA. Nah terus si Virta ini dia waktu itu lagi kuliah di Korea. Dan sebagai student yang beasiswanya banyak, tabungannya banyak, waktu itu dia tuh nyeletuk gini di WA. Mas Sarah boleh nggak aku invest di tempatmu? Serius? Langsung gitu? Aku bilang dong. Invest? Emang mau invest apa? Aku nggak punya perusahaan. Ih serius. Tapi namanya rezeki gitu ya. Kita Dia kayak bener-bener yang hidayahnya datang langsung, rezekinya langsung gitu. Terus Terus Virta tuh bilang, kan itu Mbak Sarah jualan buku. Terus kayaknya menarik deh Mbak kalau bikin perusahaan buku. Aku invest aja nih ke Mbak Sarah lah gitu. Ih, serius, keren banget. Bikin perusahaan. tapi emang orang-orangnya seneng ini ya, budaya-budaya literasi gitu ya. Seneng banget. Oh berarti emang value-nya udah sama gitu ya kalian ya. Terus Oke. dari Virta itu kan, terus akhirnya Virta itu pindah nih dari kuliah di Korea, pindah kuliah ke Jepang. Nah di Jepang ini Virta itu satu lab sama Doktoral. S2. S2. Oh. Jadi S2 ke Jepang kan, terus satu lab sama Hana. Nah waktu itu Virta belum berangkat, cuman udah diterima di satu lab sama Hana ini kan. Terus mereka kan suka ngobrol, terus tertarik lah sama literasi. Akhirnya waktu COVID itu mereka tuh ngechat, Mas Sarah, ini ada temanku, dia suka juga sama literasi, sama buku anak, namanya Hana gitu. Oh Hana, Hana orang mana gitu. Adik kelas sama Serius. anak fisika. Jadi adik kelas tuh ini ya, apa namanya, ketemunya malah ketika udah nggak di sana, udah nggak jadi adik kelas gitu. Oke, jadi kan Insan Book itu kan katanya unik nih ya, unik dan pertama kali terlihat gitu kan, itu emang unik gitu loh, nggak kayak buku-buku yang lain, emang jadi judulnya aja tuh udah beda gitu loh. Nah, bisa dijelaskan nggak nih, kira-kira kenapa kok bisa memilih tema-tema unik kayak gini? Iya, jadi ini buku pertama kami ya. Judulnya tuh The Scale of the Universe. Jadi waktu itu kita belum kepikiran mau bikin perusahaan ya. Waktu itu belum kepikiran sih kalau mau bikin perusahaannya. Jadi kan, oke, kayaknya menarik nih bikin perusahaan. Tapi nggak tahu entah kapan nih perusahaannya akan tercipta gitu ya. Jadi kalau gitu kita mulai ini aja yuk, gambar bareng, nulis bareng kayak gitu. Nah akhirnya kita tuh belajar gambar nih. Jadi ini tuh buku yang kita ilustrasikan pertama sama Hana sama Virta. Jadi Atta itu nama panjangnya Virta ya. Jadi kita bikin ini, dan ini tuh kita belum ngerti caranya ngilustrasiin. Jadi buat digambar satu kayak gini itu kan bisa berbulan-bulan. Jadi satu buku ini tuh kita selesai ilustrasinya setahun. Tapi kan pertama kali. Karena kita belum tahu ilmunya. Jadi waktu itu kita belum ikut-ikut kelas gambar gitu, belum kenal, kelas nulis juga belum tahu. Jadi ya kita nulis aja, terus gambar. Dan sebenarnya kenapa kita itu bisa kayak sefrekuensi kayak gitu? Karena kita sama-sama dari anak fisika. Oh iya, uniknya sana. Kita itu waktu itu pengennya ayo kita bikin buku-buku yang temanya itu adalah Sains Religi. Oh, Sains Religi. Nah, itu masih jarang banget tuh ya. Ini unik banget. Jadi kita belum banyak nemu kayak sekarang buku Sains Religi kan semakin tambah banyak. Iya. Ketika kita dulu mengawalinya tuh belum ada gitu. Terus kayaknya boleh nih, ini kayaknya lahan yang masih basah banget gitu buat kita kerjain kan tentang Sains Religi ini. Terus akhirnya kita bikinlah buku ini. Jadi ini ngajarin tentang pengukuran basic gitu Pak anak. Jadi ada ukurannya itu kan dari kecil yang nggak bisa dilihat sampai yang gede banget kayak gitu. Dan ternyata semua yang kecil sampai yang besar itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita kuatin dirinya gitu. Ujung-ujungnya juga ke religiusitas gitu kan ya. Apapun yang kita baca. Kita pengen bangun di situnya. Oke. Terus yang unik apa lagi? Yang unik. Kira-kira yang beda gitu sama yang lain. Ini kan adikku yang istimewa. Aku juga punya nih yang ini kan. Dan ini nih aku rasanya juga nggak banyak penerbit tuh yang nerbitin kayak gini. Karena kan biasa ya normatif aja gitu loh. Anak harus baik, harus apa. Tapi yang ini nih gimana nih? Ini kan jadi istimewa ya. Kita itu kan berbagi dan menginspirasi melalui literasi. Jadi kita itu pengen berbagi dan menginspirasi pembaca kayak gitu. Nah ini salah satu wujud kita berbagi dan menginspirasinya. Jadi waktu itu ada teman ilustrator yang aku kenal juga lewat online kayak gitu. Dia itu punya anak yang berkebutuhan khusus. Oh iya. Nah kemudian apa kira-kira kebutuhan khususnya? Cerebral palsy. Oh cerebral ya ada. Benar. Nah terus beliau itu pengen nulis juga. Jadi iya Mbak boleh, ayo kalau mau nulis gitu. Nanti aku bantu, aku jadi editornya. Terus akhirnya beliaunya mau kan menuliskan kisahnya dalam buku ini.
oke Mbak, kalau Mbak yang nulis, aku yang ilustrasiin deh biar cepet jadi. Terus akhirnya langsung set jadi. Oke. Terus ini nih biasanya PO. Kalau yang ini PO juga ya. Soalnya udah habis. Jadi emang unik banget ya. PO ya. PO lagi. Langsung PO. Ini nggak ada soft selling nih, berarti dia langsung hard selling. Pokoknya PO ya. Tapi memang unik gitu ya. Dan itu kalian juga se-value dengan itu. Iya. Semua harus tadi ya fisik. Jadi kalau Kayaknya mau yang itu dari aku waktu itu baca buku Mbak Kipi yang ketiga apa ya? yang mana? Nah, pivot itu buku ketiga kan. Jadi aku nggak ngerti istilahnya dalam bisnis karena emang nggak ini ya, nggak ada basicnya bisnisnya. Tapi secara nggak sadar aku tuh melakukan pivot dalam bisnis gitu. Oh gitu. Dari awalnya apa? Awalnya itu kan aku pakai nama brandingnya tuh Insan Book ya. Itu khusus buku-buku sensorial yang kami bertiga tulis. Iya. Cuman waktu itu karena Hana lanjut jadi doktoral, terus Firta juga lagi menyelesaikan S2-nya. Akhirnya ketika mereka ngerjain disertasi dan tesis, itu kan postingnya luar biasa ya, ngerjain tesis terus masih aku recokin, ayo ngumpulin naskah gini-gini. Iya. Terus akhirnya mereka pamit, nah aku pamit dulu mau fokus disertasi sama tesis. Oh iya boleh gitu. Terus akhirnya aku kan bingung. Iya. Ini perusahaan mau dibawa ke mana gitu kan. Mana pas itu akhirnya kita udah ngurus CV juga. Oh udah. Ini kan kayak sayang banget ini udah ada CV-nya, udah jalan. orangnya nggak ada. Akhirnya aku dalam kebingungan kan di fase itu, kayak eman-eman tapi mau jalan juga bingung. Akhirnya aku izin, boleh nggak kalau aku bikin anak usahanya? Oh. Jadi aku bikinlah Insan Media. Oh gitu. Itu bergerak di bidang? Masih sama perbukuan, cuman kita melebarkan temanya, nggak cuma desain religi aja. Dan di situ aku kayak mengajak teman-teman yang pengen jadi penulis, pengen jadi ilustrator kayak gitu. Ayo kita kolaborasi. Oh gitu. Dan dari berarti situ lebih akhirnya bukunya tuh makin beragam. Oh masih beragam. Yang tadinya cuma fisika ya, yang sains religi, terus sekarang lebih ke banyak hal. Mana yang biasanya yang sekarang lagi ngehit nih? Ini nih yang Ginji Boy. Oh ini yang baru juga ini Ginji Boy. Jadi buku ini karena kita kan akhirnya nggak cuma nulis sendiri kita bertiga ya, tapi di sini akhirnya ada Dokter Dani dan juga Dokter Astrid yang mengirimkan naskahnya. Dia udah mulai sama ilustrator, terus kirim naskahnya, diterbitinnya di Insan Media. Jadi gitu. kita bisa Gejebo itu berarti ginjal ya? Menerima. Oh yang kemarin ada ini. Jadi kemarin itu jadi mereka selain bergerak di bidang literasi, percetakan dan sebagainya, ada diskusinya juga. Kemarin ada webinar Zoom-nya. Jadi teman-teman iya ini pokoknya ini banget lah ya, inspiratif banget. Terus jadi ini tentang edukasi ginjal kayak gitu. Ini karena memang sekarang lagi booming juga ya makanan-makanan minuman yang mungkin bahaya juga buat anak-anak, itu bisa diedukasi lewat literasi gitu ya. Ini tuh emang tujuannya untuk apa ya? Memotong ini Mbak para pasien-pasien ginjal yang ternyata tuh nggak cuma orang tua, tapi sekarang kan udah mulai dari anak. Iya, karena banyak diputusnya dari sejak dini, akhirnya dimunculkanlah buku ini. Dia biar edukasi soal ginjalnya anak-anak juga bisa paham. Jadi selama ini mungkin orang-orang tua aja ya yang tahu gitu. Kan kalau lewat pamflet gitu mungkin anak-anak kan nggak benar gitu. Tapi ini tuh berupa komik gitu. Jadi kan anak-anak suka banget ya sama komik. Iya. Jadi ini juga PO color. Ini ada ready kalau mau. Pesan di bawah ini ya. Nanti langsung dipaketin. Oke. Kita tuh juga ini menggandeng teman-teman ilustrator dan penulis. Jadi kan banyak nih teman-teman sekarang itu khususnya emak-emak ya. Emak-emak itu yang pengen berdaya gitu. Mereka tuh punya keahlian menulis, punya keahlian tapi nggak tahu mau kemana. Iya tapi bingung. Itu mau dikemanain gitu. Kalau mau langsung jadi profesional, mereka belum punya resource-nya, portfolio-nya gitu kan. Terus akhirnya kemarin terinspirasi jadi kolaborasi sama komunitas-komunitas. Ada komunitas namanya Kolabo ID, komunitas penulis dan ilustrator. Jadi menjembatani itu kita akhirnya bikin buku ini nih. Jadi ini tuh mempertemukan antara penulis dan ilustrator. Jadi buku ini, terus ada buku-buku lainnya juga sih. Berarti di belakang buku-buku yang unik-unik ini tuh benar-benar banyak cerita ya, banyak ceritanya gitu. Oke, berarti untuk kedepannya pengennya Insan itu mau berkembang kemana? Ya, kita pengennya go mayor nih.
Kalau main kan nanti teman-teman nggak perlu nunggu PO-nya ya, bisa Amin. dapetin buku-buku insan Punya toko sendiri malah nanti ya. Kayak benefit yang gede itu. Iya, gitu. amin. Tapi ini caranya unik banget gitu loh, kolaborasi dengan A, B, C gitu kan, kayak lebih kaya gitu kan ya. Jadi kayak Terus gini. kayak ngerasa lebih senang sih Mbak. Jadi kayak tagline-nya tuh dapat banget berbagi dan menginspirasi gitu kan. Dan ternyata kita tuh bisa menjembatani penulis dan ilustrator yang pengen menyampaikan karya mereka gitu. Jadi menyampaikan unek-uneknya lewat karya. Jadi mengedukasinya lewat buku. Ini kan ada buku nih ya, buku Anak Hebat. Ini kolaborasinya banyak banget kemarin. Jadi satu buku ini tuh 8 orang dan kita bikin tuh ada 4 buku. Jadi sekali collab tuh banyak banget penulis dan ilustrator Ya, itu keren banget. Berarti kan pemikirannya itu nggak hanya cuma 1-2 penulis, tapi ternyata banyak gitu loh. Dan itu sangat kaya kan. Keren banget lah pokoknya. Berarti untuk sementara yang lagi ready yang mana nih? Ini nih yang terakhir. Oke, yang paling terbaru. Ini Mbak. Yang Palestina ya? Jadi ini juga dari proyek kebaikan Bela Palestina nih. Jadi ini buku aktivitas ya, bukan buku cerita aja. Jadi di sini ada ceritanya. Terus selain ceritanya ini kan juga ada ininya, aktivitasnya. Terus ini ada banyak banget aktivitasnya. Jadi dalam satu buku ini ada beragam aktivitas. Ada 31 aktivitas. Dan ini juga kolaborasi, Mbak. Sama? 31 ilustrator. Wah, luar biasa. 32 ya berarti. 32 Ilustrator ini banyak banget ya. Ilustratornya sampai puluhan. Luar biasa. Buku ini kita kerjasama sama 32 ilustrator. Terus kemarin di penulisannya itu bertiga. Terus ada juga kita editornya juga. Ada Mbak Ning. Oh, ada Mbak Aning. Hai Ning, cie. Tapi dia memang seneng banget sih kalau soal Palestina, ya kan? Karena editornya tuh dibantu Mbak Ning juga. Oke, siap, luar biasa. Jadi teman-teman, gimana? Mau jualan? Gak usah selling kalau di sini, hard selling aja. Nah, buku ini semua profitnya itu kita donasikan untuk Palestina. Luar biasa Jadi buat dengan akhirat ya. Apa sobat Inspira. frame habisnya mirip kayak itu. Iya, kita sama. Kapan-kapan kolaborasi juga. Benar-benar. Ya, itu webinar ya. Jadi hasil penjualan dari buku ini profitnya itu kita donasikan untuk Palestina. Buat teman-teman yang mau beli buku fisiknya, ini ada, nanti kita cetakin. Jadi kita tuh cepet ya, misalnya mau beli sekarang meskipun kita nggak ready, insya Allah dalam 1 minggu tuh bisa kita ready. Luar biasa. Terima kasih. Ya, kalau Pesanan. Oh, lagi mana lagi? misalnya jauh kan terbatas sama Iya, terus bisa dipaketin. Tulis ongkir. Kita juga menyediakan e-booknya, jadi tinggal donasi aja seikhlasnya. Oh gitu. Donasi terbaiknya nanti kita kasih e-booknya. Luar biasa. Jadi kayak perusahaan akhirat ya jadinya ya. Luar biasa. Tapi memang caranya biar literasinya membumi itu kayak gini ya, keren banget. Kolaborasinya sama banyak orang, terus ditambah karya-karyanya unik gitu. Luar biasa. Semoga nanti insan media dan insan buku gitu ya, itu bisa jadi perusahaan yang sangat inspiratif gitu ya, karena membumikan literasi gitu ya. Mbak Sarah, mungkin ada pesan kesan buat teman-teman Inspira Frame soal literasi mungkin? Buat yang suka baca yang bisa beli bukunya itu. Buat yang suka nulis terus punya naskah, dikirim di nomor di bawah ini, nanti dikasih ya. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Dan saya yakin teman-teman pasti juga akan banyak yang ingin ini ya, tertarik ya. Nanti nggak hanya buku aja, tapi nantikan webinar-webinarnya ya Mbak Sarah ya. Dan nantikan kolaborasi untuk karya selanjutnya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.